Mewakili konsep-konsep abstrak ini kadang-kadang disebut dengan rekayasa ontologi. Berikut adalah gambar ontologi atas dunia. Dari gambar menjelaskan bahwa setiap tautan menunjukkan bahwa setiap konsep yang lebih rendah adalah spesialis yang atas. Spesialis tidak selalu terpisah. Manusia adalah hewan sekaligus agen. Mengapa objek fisik berada di bawah peristiwa umum? Kesulitan utama adalah bahwa kebanyakan generalisasi memiliki pengecualian atau hanya berlaku sampai tingkat tertentu. Misalnya, meskipun tomat berwarna merah adalah aturan yang berguna, beberapa tomat berwarna kuning, hijau, atau oranye. Jadi, apa gunanya ontologi atas? Ontologi yang lebih umum akan mempertimbangkan sinyal pada waktu tertentu dan akan mencakup panjang kabel dan penundaan propagasi. Untuk ontologi tujuan khusus apapun dimungkinkan untuk membuat perubahan seperti ini untuk bergerak ke arah umum yang lebih besar. Kategori objek. Organisasi objek menjadi kategori merupakan bagian penting dari representasi pengetahuan. Sebuah objek adalah anggota dari kategori. Semua anggota kategori memiliki beberapa properti. Komposisi fisik. Gagasan bahwa satu objek dapat menjadi bagian dari yang lain adalah suatu yang akrab. Kita dapat mendefinisikan partisi hubungan analog dengan partisi hubungan untuk kategori. Hal ini juga berguna untuk mendefinisikan objek komposit dengan bagian tertentu tetapi tidak ada struktur tertentu. Pengukuran. Dalam teori ilmiah dan akal sehat dunia, benda paling tinggi, massa, biaya, dan sebagainya, nilai yang kita dapat tetapkan untuk properti ini disebut pengukuran. Selanjutnya, objek, benda dan benda di dunia nyata dapat dilihat berbagai macam objek primitif, misalnya partikel, atom, dan objek komposit yang dibangun dari mereka. Dengan menalar pada tingkat objek besar seperti apel dan mobil, kita dapat mengatasi kerumitan yang terlibat dalam menangani sejumlah objek besar primitif secara individual. Namun, ada sebagian besar realitas yang tampaknya menentang apapun. Yang jelas, individualisasi pembagian menjadi objek yang berbeda. Acara, objek kalkulus, kejadian adalah kejadian, kelancaran, dan titik waktu. Kita dapat memperluas kalkulus peristiwa untuk mewakili peristiwa simultan, seperti dua orang yang diperlakukan untuk jungkat-jungkit, peristiwa oksigen seperti angin menggerakkan suatu objek, peristiwa non-deterministik seperti melempar koin dan memunculkan kepala atau ekornya, dan komplikasi lainnya. Waktu, kalkulus seperti membuka kemungkinan bagi kita untuk berbicara tentang titik waktu dan interval waktu. Kami akan mempertimbangkan dua jenis interval waktu, momen dan interval diperpanjang. Perbedaannya adalah bahwa hanya momen yang memiliki durasi 0. Berikut adalah gambar predikat pada interval waktu. Linear dan objek. Objek fisik dapat dilihat sebagai peristiwa umum dalam arti bahwa objek fisik adalah bagian dari ruang waktu. Sebagai contoh, Amerika Serikat dapat dianggap sebagai peristiwa yang dimulai pada tahun 1776 sebagai penyatuan 13 negara bagian dan masih berlangsung hingga saat ini sebagai penyatuan 50 negara bagian. Objek mental dan logika mental. Dua argumen agen ditulis sebagai subscribe dan kalimat. Sintaks logika modal sama dengan logika orde pertama, kecuali bahwa kalimat juga dapat dibentuk dengan operator modal. Semantik logika modal lebih rumit. Dalam logika orde pertama, model berisi sekumpulan objek dan interpretasi yang memetakan setiap nama ke objek, relasi, atau fungsi. Selanjutnya, model logika lainnya. Banyak logika model telah diusulkan untuk modalitas yang berbeda selain pengetahuan. Satu proposal adalah menambahkan operator modal untuk kemungkinan dan kebutuhan. Jaringan semantik. Pada tahun 1909, Charles S. Peirce mengusulkan notasi gratis dari North dan Edge yang disebut logika masa depan. Maka dimulailah perdebatan panjang antara pendukung logika dan pendukung jaringan semantik. Sayangnya, perdebatan mengaburkan fakta bahwa jaringan semantik adalah suatu bentuk logika.
Notasi yang disediakan jaringan tertentu seringkali lebih nyaman, tapi jika kita menghapus masalah antarmuka manusia, konsep yang mendasarinya yaitu objek, hubungan, kuantifikasi, dan sebagainya adalah sama. Ada banyak varian jaringan semantik, tetapi semuanya mampu mewakili objek individu, kategori objek, dan hubungan antar objek. Notasi gratis tipikal menampilkan nama objek atau kategori dalam bentuk oval atau kotak dan menghubungkannya dengan tautan berlabel. Berikut adalah gambar jaringan semantik dengan 4 objek. Dari gambar tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa menghubungkan antara Maria dan wanita Peirce sesuai dengan pernyataan logis wanita Peirce sama saudara perempuan menghubungkan antara Maria dan John sesuai dengan pernyataan saudara perempuan dari Maria dan John. Deskripsi logika. Deskripsi logika adalah notasi yang dirancang untuk memudahkan mendeskripsikan definisi dan properti kategori. Sistem logika deskripsi berevolusi dari jaringan semantik sebagai respon terhadap tekanan untuk memformalkan apa arti jaringan sambil mempertahankan penekanan pada struktur taksonomi sebagai prinsip pengorganisasian. Jadi, apa tugas utama untuk logika deskripsi? Tugas utama logika deskripsi adalah memeriksa apakah satu kategori adalah subset dari yang lain dengan membandingkan definisinya dan memeriksa apakah klasifikasi suatu objek termasuk dalam kategori. Penalaran dengan informasi default. Di bagian ini, kita mempelajari default secara lebih umum, dengan maksud untuk memahami semantik default daripada hanya menyediakan mekanisme prosedural. Batasan dan logika default. Batasan dapat dilihat sebagai versi yang lebih kuat dan tepat dari dunia tertutup anggapan. Idenya adalah untuk menentukan predikat tertentu yang dianggap sepaling mungkin, yaitu salah untuk setiap objek kecuali yang diketahui benar. Dimungkinkan untuk menafsirkan aturan default sebagai pernyataan ambang probabilitas. Misalnya, aturan default, rem saya selalu baik-baik saja. Benar-benar berarti kemungkinan rem saya baik-baik saja tanpa informasi lain cukup tinggi sehingga keputusan optimal bagi saya untuk mengemudi tanpa memaksanya. Ketika konteks keputusan berubah, misalnya ketika seseorang mengemudikan truk bermuatan berat menuruni jalan pegunungan yang curam, aturan default tiba-tiba menjadi tidak tepat, meskipun tidak ada bukti baru tentang rem yang rusak. Pertimbangan ini telah mengarahkan para peneliti untuk mempertimbangkan bagaimana menanamkan penalaran default dalam teori probabilitas atau teori utilitas. Pertimbangan ini telah mengarahkan para peneliti untuk mempertimbangkan bagaimana menanamkan penalaran default dalam teori probabilitas atau teori utilitas. Sistem pemeliharaan kebenaran dalam GTMS. Pemeliharaan kebenaran memungkinkan Anda untuk berpindah dengan cepat dari satu keadaan ke keadaan lain dengan membuat beberapa penarikan dan penegasan. Tetapi setiap saat hanya satu keadaan yang diwakili. Sistem pemeliharaan kebenaran juga menyediakan mekanisme untuk menghasilkan penjelasan. Algoritma tepat yang digunakan untuk menerapkan sistem pemeliharaan kebenaran sedikit rumit, dan kami tidak membahasnya di sini. Dari penjelasan di atas, poin-poin utamanya adalah sebagai berikut. Representasi pengetahuan skala besar membutuhkan ontologi tujuan umum untuk mengatur dan mengikat bersama berbagai domain pengetahuan yang spesifik. Membangun ontologi tujuan umum yang besar merupakan tantangan signifikan yang belum sepenuhnya direalisasikan, meskipun kerangka kerja saat ini tampaknya cukup kuat. Sistem representasi tujuan khusus seperti jaringan semantik dan logika deskripsi telah dirancang untuk membantu dalam mengatur hierarki kategori. Sistem pemeliharaan kebenaran menangani pembaruan dan revisi pengetahuan secara efisien. Dengan menggali lebih dalam tentang bagaimana seseorang mempresentasikan berbagai pengetahuan, kami berharap dapat memberikan pemahaman kepada pendengar tentang bagaimana basis pengetahuan yang sebenarnya dibangun dan perasaan terhadap isu-isu filosofis yang menarik yang muncul.